Kasus lain pasca penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, tim penyidik Polda Metro Jaya belum mempertemukan Jessica dengan saksi Hani. Meski konfrontasi keduanya perlu dilakukan untuk menyinkronkan kesaksian sebelum dan sesudah Mirna meregang nyawa. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang dari 12 jam, Hani yang merupakan sahabat almarhumah Wayan Mirna Salihin keluar dari ruang pemeriksaan dengan ditemani keluarganya. Pemeriksaan yang berlangsung sejak Rabu siang merupakan kali kelima dalam kapasitas wanita lulusan Billy Blue College, Sydney, Australia ini sebagai saksi. Berbeda dengan Jessica yang lebih terbuka menjawab pertanyaan media, Hani memilih tidak banyak berkomentar. Ini diperiksa sama Jessica juga. Pertanyaannya berapa pertanyaan? Mbak Hani sempat berdebat tadi di atas ya? Saya udah capek banget. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menyatakan, dalam pemeriksaan hingga Kamis dini hari, belum ada konfrontasi antara Hani dengan Jessica. Pihak penyidik masih fokus melengkapi fakta-fakta dari pemeriksaan para saksi. Kalian mau apa? Kalian kurang apa? Ini kan lagi jalan, penyidikan lagi jalan. Sabar, nanti pada waktunya. Yang penting kita sedang proses memenuhi pemberkasan. Jadi nanti kita lihat semuanya di pengadilan. Sudah, kan gitu kan? Meski konfrontasi saksi dan tersangka belum dilakukan, penyidik ternyata berhasil mendapatkan informasi yang signifikan dari hasil kerjasama dengan Kepolisian Federal Australia terkait latar belakang korban dan tersangka selama mengenyam pendidikan dan pengalaman Jessica selama bekerja di Australia. Kurang bukti apa lagi sih, Pak? Kurang bukti apa lagi? Saya kira tidak ada kurang bukti, penguatan alat bukti. Penguatan alat bukti, ya. Itu Australia, polisi Australia. Bukti yang kuat itu sebenarnya apa, Pak? Yang sudah Kenapa? bukti yang kuat yang Ada. Kami sudah penyidik, ya, menurut versi penyidik sudah sangat yakin. Dan kalau ditanya saat ini, pukul berapa nih? Ya, katakanlah 9.30 saat ini, penyidik sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menyerahkan aplikasi dari saksi-saksi yang dianggap penting kepada Kepolisian Federal Australia guna melengkapi informasi lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, ayah Mirna, Dermawan Salihin, menjelaskan hubungan Jessica dan Mirna selama di Australia cukup baik. Namun kualitas hubungan berubah ketika Mirna memutuskan menikah. Selain itu, ayah Mirna juga tidak yakin jika lie detector mampu melacak kebohongan Jessica karena dirinya menilai Jessica memiliki sisi gelap. Oh, dia mau nanya bukti. Jadi kayaknya pengacaranya tuh nyari bukti, katanya, oh mesti kelihatan. Sekarang kalau kelihatan membunuh orang, saya mau kasih kamu kopi nih. Gua taruhin racun nih, lu minum. Mau nggak? Enggak. Nah iya, pasti dia ngumpet lah. Om, betul nggak? Om. Dia curi-curi gitu, taruh, selesai om. Namanya juga sianida 15 gram seberapa sih? Bukan sesama jenis. Dia punya kepribadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detector juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenangnya itu seperti kayak terlihat saat persemayaman di rumah duka itu ya, Om ya? Rumah duka itu juga ditelepon kembarannya. Yes, kamu ini kan yang beliin kopi kakak gue mati, lu kagak dateng apa lu? Nggak berasa sih bela sungkawa atau apa? Mungkin dia malu datang sebentar tuh, nggak sampai 20 menit atau berapa gitu. Lolos tuh maksudnya apa tuh? Ya, maksudnya dia tidak berbohong. Kan saya udah bilang, belum terjadi ya saya udah ngomong. Kan kenceng saya ngomong di LC. Coba pakai lie detector. Oh, mengenai yang minta bisa lolos itu. Saking hebatnya dia. Kan saya bilang itu anak smart, pinter. Itu sisinya dia tuh. Nah, satunya lagi yang itu dia tuh. Kalau dia dicoba pada sisi gelapnya, saya bilang lie detector juga akan lolos. Ternyata benar kan? Tebakan saya semua benar ini sudah. Ramalan cuaca. Hubungan Jessica sama Arif seperti apa, Om?
Jessica Sama Arif. dengan Arif lain kota ya. Arif kan di Melbourne, dia di Sydney. Kenal deket juga nggak? Setengah jam 2 jam terbang. Teman main bareng juga gitu enggak? Kenal? Enggak, itu teman ciwi-ciwi deh. Tapi kalau Sandy Sandy sama Jessica nggak kenal sama. Tahu, karena dia kembaran kan berdua sekolah yang sama di Billy Blue. Kalau kata Sandy, Jessica ini selama di sekolah kayak apa anaknya? Maksudnya baik ke Mirnanya baik atau pernah berantem? Saya bilang 8 tahun gak ada masalah. Setelah Hani deket ke Mirna dan menikah dengan Arif itu jadi persoalan. Itu gitu ya. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi dari Bandung. Informasi bagi suasana di Kota Sorong yang kali ini kembali mencekam pemirsa saat keluarga korban penusukan yang tidak terima melakukan kericuhan di tengah kota. Aksi kekecewaan keluarga dan kerabat korban pertikaian antar kelompok warga ini terjadi pada siang tadi di Kota Sorong. Kerusuhan terjadi saat keluarga korban mengarak jenazah. Keluarga emosi dan merusak sejumlah rumah toko di Kota Sorong yang diduga bagian dari kelompok yang bertikai pada Kamis dini hari. Sebelumnya pertikaian antar kelompok warga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Yohan, Kelademak 3 Sorong pada Kamis dini hari. Bentrokan dipicu tewasnya seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Herman Semunya. Korban tewas setelah ditikam orang tidak dikenal dan keluarga korban yang tidak terima menyerang rumah kepala suku karena menduga pelaku merupakan salah seorang warganya. Polisi yang berusaha mengamankan situasi justru diserang massa dengan batu dan botol. Massa yang marah juga membakar sejumlah gerobak yang berada di pinggir jalan, dan untuk menghalau massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata serta melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kami peringatkan, titik Kalimat sampai Anas, Lampir Ramayana, dan jika atau yang Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kondisi terkini, kami telah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Kapolres Sorong AKBP Karimudin Ritonga. Selamat malam Pak Karimudin. Selamat malam Bu Jeki. Iya baik, saya pertama-tama ingin tahu bagaimana kondisi saat ini di sana Pak. Alhamdulillah aman, dan dari awal sampai dengan sekarang termasuk kondisi aman. Sudah kembali aman. Anda bisa ceritakan kembali mungkin kronologisnya tadi seperti apa sehingga timbul kericuhan di sana? Jadi ini berawal dari mungkin anak muda ya pulang pagi, kemudian dipalak sama orang yang lagi ngumpul duduk-duduk dipalak, kemudian diambillah HP-nya. Kemudian setelah itu dia kembali ke tempat temannya, dan bersama temannya datang kembali lagi. Mungkin di situ terjadilah pertengkaran sehingga korban atas nama Herman Semunya itu tertusuk, diduga tertusuk tombak. Begitu, Mbak Jadi. Baik, akibat kericuhan tadi ini apakah ada kembali korban luka maupun korban jiwa? Jadi menurut kami kerusuhan, saya kira tidak ada kerusuhan, hanya memang ada sedikit anarkis dari pihak. Jadi begini Mbak, ini ketepatan korban adalah dari masyarakat Maiprat, Ayamaru. Jadi mungkin mereka merasa kurang puas, akhirnya mereka membuat aksi sendiri, membakar ban di daerah Jalan Benur namanya, daerah yang memang kompleks mereka lah, banyak di sana mereka. Kemudian kita melakukan himbauan, namun tidak dihiraukan. Ya Bu, ya Mbak Jeki. Iya.
Halo? Iya, silakan. Baik. Jadi ketika itu kita menghimbau dan mereka melakukan pelemparan kepada kita, sehingga kita menembakkan gas air mata kepada mereka. Setelah menembakkan, baru mulai mereka tidak melempar kita, dan akhirnya kita tetap standby di sana dan sampai mereka membubarkan diri. Dan ini malam hari setelah apa namanya? Ya. Baik, Pak Karimudin Ritongka, kami sudah menangkap poinnya. Yang pasti kondisi saat ini sudah kembali kondusif dan kami harapkan juga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di sana. Terima kasih. Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli, dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka.